kenapa Nikita Mirzani tidak kenakan baju tahanan, Pak? Itu tentunya ada pertimbangan. Nikita Mirzani seperti apa, Pak? Mulai dari malam ini apa gimana nih prosedurnya, Pak? Ya, jadi terhadap penanganan perkara atas nama tersangka NM telah diterbitkan P21 atau istilahnya dalam penanganan perkara pidana itu yaitu penanganan perkara sudah lengkap pada tanggal 6 Oktober 2022. Oleh karena itu, kami terhadap P21 tersebut tentunya harus ditindaklanjuti oleh rekan-rekan dari penyidik Polresta Serang untuk penyerahan tersangka dan barang bukti. Dan penyerahan dan tersangka barang bukti tersebut dilaksanakan hari ini, yaitu tanggal 25 Oktober 2022 semenjak dari siang, dan baru bisa kami lakukan penahanannya di sekitar jam 7 malam, dan telah kami saudara NM telah kami lakukan penahanan di rutan kelas 2B Serang selama 20 hari ke depan, tertanggal dari 25 Oktober 2022 sampai 13 November 2022. Itu mungkin. Ya, Pak? Pak, Ya. apakah selama penahanan 20 hari ke depan ini bisakah diajukan penangguhan penahanan, Pak, seperti itu? Ya. Setiap dilakukan penahanan oleh penyidik, penuntut umum, maupun penahanan dari majelis hakim, itu dapat dimohonkan penangguhan penahanan. Tentunya itu ada pertimbangan nantinya apakah permohonan penangguhan penahanan itu akan diterima atau tidak diterima, atau dikabulkan atau tidak dikabulkan. Mungkin begitu. Terkait pasal yang disangkakan apa ya, Pak? Dan benarkah atas laporan dari Mahendra Dito, Pak? Ya, bahwa yang bersangkutan tersangka NM dipersangkakan melanggar pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 atau pasal 36 junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atau Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 311 KUH pidana. Dan yang bersangkutan tersangka NM ini dilakukan penyidikan berdasarkan pelaporan dari saudara Mahendra Dito. Terkait pertimbangan penahanan, Pak, apa nih kita kurang kooperatif atau seperti apa? Kenapa? Ya, jadi kami melakukan penahanan itu dasarnya adalah hak dari penuntut umum untuk melakukan penahanan berdasarkan hak subjektif yang jaksa penuntut umumnya. Pak, benarkah beredar di video? Benarkah di video Nikita Mirzani melontarkan kata-kata kasar, Pak, atau cacian makian, Pak? Oh gitu ya, saya kebetulan tadi nggak sempat melihat itu karena setelah saya menyaksikan pemeriksaan kesehatan dari saudara tersangka NM, saya langsung ke rutan untuk persiapan dengan pihak rutan tentang administrasi dan penempatan yang bersangkutan di dalam rutan itu sendiri. Mungkin itu ya.
Jadi apabila ditanyakan ke saya, apakah saya melihat yang bersangkutan itu teriak-teriak, saya tidak ada di tempat ya. Tapi kalau misalnya ada rekan-rekan mendapatkan video yang seperti itu dari rekan-rekan media, mungkin itu bisa saja. Berarti benarkah sempat menolak untuk dibawa ke rutan tadi, Pak? Dan kenapa tidak dibawa dengan mobil tahanan, Pak? Ya itu untuk menolak itu siapa saja sudah biasalah kami menyaksikan ya. Setiap orang yang tidak ditahan terus ditahan kemudian ditahan, itu tentunya ya semua orang juga tidak mau seperti itu. Mungkin sikap oleh Nikita mungkin melakukan sedikit shock atau gimana, itu ya tentu kembali kepada yang bersangkutan. Tapi alhamdulillah yang bersangkutan juga bisa dia ajak berkomunikasi untuk bisa dibawa ke rutan Serang. Pak, apakah dalam kasus ini dia melibatkan anak, Pak? Ya, selama ini kan dia selalu membawa anak, Pak. Terus nggak ada yang lihat anaknya ya? Mohon maaf, nggak ada. Jadi tidak ada menyebutkan maksudnya anak inisial, maksudnya anak dari untuk ikut disertakan ya, Pak? Ini dari MM ini. Ya setahu saya tadi nggak ada anaknya ya. Oh. Iya. Pak, izin kenapa Nikita Mirzani tidak kenakan baju tahanan, Pak? Itu tentunya ada pertimbangan juga. Intinya bukan tidak adanya sama pemerataan ya. Cuma kita berusaha untuk lebih komunikatif dengan yang bersangkutan supaya bisa melaksanakan. Sehingganya tidak ada perlawanan. Ya itu ya bentuk kesamaan kita, sehingganya kami juga ya silakan gitu. Kalau seperti itu. Untuk ancaman hukuman dari MM ini berapa tahun, Pak, dikenakan? Ya kalau nggak salah ya, undang-undang ITE-nya kalau nggak salah ancaman hukumannya maksimal 10 tahun. Oh ya, itu di masalah pasal 27 itu tolong diralat sedikit, itu maksimalnya bukan 10 tahun ya, tapi 6 tahun. Sebelum Pak, penahanan, menarik Pak yang baju tahanan, Pak. apakah Nikita Mirzani minta untuk bertemu anaknya dulu atau seperti apa, Pak? Gimana? Sebelum penahanan dilakukan, apakah sendiri meminta untuk bertemu anak dulu atau seperti apa? Pulang. Tanya Mbak. Gimana? Sebelum dilakukan penahanan, apakah Nikita Mirzani meminta pulang ke rumah untuk ketemu anak dulu atau gimana, Pak? Gimana? Sebelum dilakukan penahanan, Nikita Mirzani sempat meminta pulang dulu ke rumah ketemu anak atau keluarganya mungkin, Pak? Ya Mbak, ya kan tadi kan saya udah saya omongkan, karena kebetulan saya juga nggak berada di kantor ya, karena saya diperintahkan pimpinan langsung ke rutan, jadi saya nggak tahu tuh apakah yang bersangkutan minta ketemu anak atau ke rumah dulu apa gimana. Yang jelas dengan diskusi dan komunikasi dengan saudara tersangka NM, yang bersangkutan mau dibawa ke rutan Serang gitu aja. Oh, berarti sekarang posisinya Nikita Mirzani sudah di rutan Serang berarti apa ya? Dipastikan. Ya sekarang yang tersangka NM posisinya telah kita tahan di rutan kelas 2B Serang selama 20 hari ke depan, tertanggal dari 25 sampai 20 hari ke depan. Apa dia di ruangan khusus atau seperti apa, Pak? Apa bareng-bareng dengan beberapa orang lainnya juga? Waduh, kalau tanya di ruang khusus apa tidaknya bukan ranah kita ya Mbak. Yang jelas, kami telah menyerahkan kepada pihak rutan untuk yang bersangkutan bisa melaksanakan penahanannya selama 20 hari ke depan. Mungkin itu saja. Pak, izin Pak, terkait baju tahanan tadi agak menarik Pak. Itu berarti Nikita yang menolak untuk menggunakan baju tahanan
tahanan atau gimana Pak? Ya kebetulan saya juga posisinya nggak di kantor ya. Jadi waktu Nikita sampai ke rutan, kenapa tidak menggunakan baju tahanan? Saya nggak sempat nanyakan juga. Itu aja. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.